Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Niar Sirait, NIM 05192175. Program Studi Administrasi Negara. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan lisan mengenai dampak efisien anggaran pada sektor pendidikan. Topik ini sangat relevan mengingat pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembangunan suatu bangsa. Langsung saja kita akan memperjelas pertama-tama apa itu anggaran. Efisiensi anggaran adalah upaya pengelolaan keuangan agar pengeluaran bisa ditekan tanpa mengurangi hasil atau output yang diharapkan. Dalam konteks sektor pendidikan, efisiensi anggaran dilakukan agar dana pendidikan yang terbatas dapat digunakan secara optimal untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang tetap baik. Namun, efisiensi anggaran memiliki dua sisi yang harus kita pahami, yaitu dampak positif, negatif, sebagai berikut. Pertama, saya akan menjelaskan dampak positif efisiensi anggaran di sektor pendidikan. 1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Sekolah dan lembaga pendidikan dipaksa untuk lebih cermat dalam menyusun anggaran dan membuat laporan keuangan. Ini mendorong transparansi dan mencegah penyalahgunaan dana. Contohnya di sektor kesehatan, dana yang semula terbuang pada belanja tidak penting dapat dialihkan untuk membeli alat medis yang lebih modern atau meningkatkan layanan di puskesmas terpencil. 2. Fokus pada prioritas utama pendidikan. Ketika anggaran terbatas, sekolah cenderung fokus pada hal-hal yang paling penting seperti pelatihan guru, pembangunan kurikulum, dan pembelajaran berbasis digital. 3. Mendorong inovasi. Efisiensi memaksa sekolah dan pengelolaan pendidikan mencari cara baru yang lebih murah tapi tetap efektif, misalnya penggunaan pembelajaran daring, aplikasi belajar, atau modul digital sebagai alternatif buku cetak yang mahal. Namun, ada pula dampak negatifnya. 1. Pemotongan program penting. Efisiensi sering dilakukan dengan mengurangi atau bahkan menghapus program-program seperti beasiswa siswa tidak mampu, ekstrakurikuler, dan pelatihan guru. 2. Terbatasnya perawatan dan pembangunan infrastruktur. Banyak sekolah, khususnya di daerah terpencil, terpaksa mengabaikan perbaikan fasilitas karena keterbatasan dana. Akibatnya, kenyamanan dan keamanan siswa terganggu. 3. Pengurangan tenaga pengajar. Untuk menekan biaya, tidak sedikit sekolah yang mengurangi jumlah guru honorer, padahal mereka berperan penting dalam proses belajar mengajar. Contoh nyata di lapangan, sebagai contoh, pada masa pandemi COVID-19 lalu, banyak pemerintah daerah yang melakukan efisiensi anggaran karena dana difokuskan untuk penanganan kesehatan di berbagai wilayah. Pembangunan ruang kelas baru dihentikan, pengadaan buku ditunda, dan kegiatan pelatihan guru dibatalkan. Akibatnya kualitas pembelajaran menurun dan banyak siswa kualitas mengikuti pembelajaran daring, kurangnya fasilitas. Namun di sisi lain, ada juga sekolah yang justru berhasil memanfaatkan efisiensi dengan baik. Contohnya sebuah SMA di negeri Yogyakarta memanfaatkan teknologi open source dan aplikasi pembelajaran gratis untuk mendukung pembelajaran daring. Mereka memangsa biaya operasional tetapi tetap mempertahankan kualitas pendidikan. Dari semua penjelasan yang saya pahami, saya memiliki pendapat seperti efisiensi anggaran pada dasarnya bukanlah hal yang buruk, asalkan dilakukan dengan perencanaan yang matang dan tidak merugikan peserta didik. Pemerintahan dan pengelolaan pendidikan harus bijak dalam memutuskan mana yang bisa dihemat dan mana yang harus tetap dipertahankan. Jangan sampai efisiensi justru menjadi alasan menurunnya mutu pendidikan. Sebagai kesimpulan yang saya pahami, efisiensi anggaran di sektor pendidikan membawa dampak yang beragam. Di satu sisi, efisiensi bisa memperbaiki tata kelola keuangan dan mendorong inovasi, tapi di sisi lain yang
tidak dikelola dengan tepat, efisiensi bisa merusak fondasi pendidikan terutama di daerah tertinggal. Maka dari itu, efisiensi harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, guru, dan fasilitas sekolah agar pendidikan tetap berjalan dengan baik dan merata. Demikian laporan lisan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.